Shalom, kita dari kelas 12 IPS 1 akan melakukan ujian praktek agama yang bertemakan nasionalisme di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ayi Caroline dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 7. Saya Arsya Natali nomor absen 6. Nama saya Caroline absen 8. Nama saya Catherine Veronica absen 9. Namaku Elia absen 10. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Elia March. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini melalui Zoom dengan keadaan yang baik. Saat ini kami mau memulai diskusi kami ya Tuhan. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan. Berkati juga supaya apa yang kita bahas bisa menjadi berguna bagi masa depan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Elia March. Kita akan memasuki sesi pembahasan kita kali ini. Nah, masa-masa sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman banyak terjadi pelanggaran terhadap semangat nasionalisme di Indonesia. Nah, lambat laun sikap-sikap ini tuh akan berdampak dan semakin berlarut-larut. Padahal pernahkah kita membayangkan bahwa para pejuang yang dulu mati-matian berkorban buat memerdekakan Indonesia, sedangkan kita tinggal menikmati, tetapi kita sudah melunturkan semangat nasionalisme yang ada dalam diri kita. Nah, menurutku sikap ini tuh pasti memiliki sebab yang kuat mengapa bisa terjadi, ya kan? Iya, benar banget. Salah satunya globalisasi dan modernisasi. Nah, suatu keadaan yang sedang terjadi di masa kini di mana antara negara satu dengan negara lain memiliki keterkaitan atau ketergantungan tanpa kita sadari. Globalisasi juga memberikan dampak terhadap kehidupan manusia loh. Mulai dari pola pikir, terus sikap individualistik, terus gaya hidup ikut budaya luar. Juga modernisasi itu memunculkan budaya hedonisme dan masyarakat yang heterogen atau konsumtif. Dan juga masyarakat Indonesia tidak bisa menyerap budaya asing dengan baik karena menurut masyarakat Indonesia bahasa dan pelafalan yang digunakan tidak mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Selain itu, penyebabnya juga karena budaya Indonesia yang disebabkan oleh budaya asing yang sama dengan nilai-nilai Pancasila. Benar juga kata teman-teman yang lain. Selain itu, juga ada produk-produk industri yang terlupakan oleh masyarakat sendiri, seperti kain batik yang sudah jarang digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang lebih suka menggunakan tren luar negeri dan melupakan kain batik dari negaranya sendiri. Selain itu, penyebabnya juga karena tentang bahasa Indonesia atau budaya kita sendiri. Iya sih, benar banget. Terlebih lagi masyarakat Indonesia, bahkan anak generasi bangsa seperti kita yang harusnya mengembangkan budaya dan juga kelestarian Indonesia, malah kita itu lebih mencintai hal-hal yang berbau luar negeri, seperti kita lebih suka buat belajar tarian-tarian yang berasal dari luar negeri daripada tarian yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah, kalau begitu berarti banyak banget yang bisa menyebabkan pelanggaran terhadap semangat nasionalisme, ya kan? Kalau kita berbicara tentang sebab, pasti akan ada yang namanya akibat. Kalau begitu, dari berbagai penyebab tadi, pasti ada akibat yang ditimbulkan. Kalau dari segi pandanganku sendiri, ada akibat yang merugikan, yaitu tidak ada yang melestarikan kebudayaan bangsa ini. Bayangkan saja kalau semua masyarakat dan generasi muda itu lebih mencintai produk luar negeri, budaya luar negeri, dan segala yang berbau-bau luar negeri, tanpa mereka ikut melestarikan dan juga mengembangkan budaya kita. Nah, pasti budaya kita, semua yang ada dalam bangsa ini pasti akan punah, dan itu akan berdampak sangat buruk bagi keadaan bangsa Indonesia sendiri. Benar banget, yuk. Dan lagi juga karena dapat menimbulkan berkurangnya rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sendiri. Dan menurut aku juga tidak ada kepedulian terhadap kesatuan bangsa sehingga
bisa mengakibatkan hal ini tuh dapat memecah belahkan persatuan bangsa menurut aku. Oke, ternyata akibat yang ditimbulkan itu sangat merugikan ya. Berarti jika ditelaah nasionalisme itu sangat penting buat kehidupan sekarang. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu nih, pengertian dari nasionalisme itu apa? Menurut kalian gimana? Iya, nasionalisme itu penting banget. Nasionalisme itu kan pemahaman masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan wilayah sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negara. Iya, nasionalisme juga itu suatu persatuan loh, karakter yang timbul karena perasaan yang senasib. Ya, menurutku juga kayak gitu sih. Nasionalisme itu juga sebagai rasa cinta tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rasa ini itu muncul karena kita itu mempunyai kesamaan wilayah, cita-cita, dan juga tujuan. Dan pastinya karena timbul dari perasaan senasib sepenanggungan. Oke, kalau gitu, karena kita sudah mengerti arti nasionalisme itu apa, selanjutnya nasionalisme itu kan pasti punya hubungan sama keberagaman atau kemajemukan di Indonesia. Karena sikap nasionalisme itu tidak bisa lepas dari kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, menurutku ini hubungannya sangat erat. Ibarat kata ballpoint dan juga tinta. Pastikan ballpoint tidak akan bisa digunakan kalau nggak ada tinta nih. Hubungannya itu seperti dengan adanya semangat nasionalisme, kita itu bisa mengenal antar perbedaan yang ada tanpa memandang bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang merugikan dan juga bisa menimbulkan konflik, melainkan sebaliknya perbedaan harus dijadikan sebagai kekayaan yang ada. Selain itu hubungannya yaitu di tengah keberagaman kita itu harus memiliki rasa nasionalisme karena dengan rasa nasionalisme itu akan tercipta kerukunan dan rasa nasionalisme itu juga tidak boleh. Di tengah kehidupan keberagaman dan kemajemukan, tumbuhkan rasa toleransi juga bisa menjadi hubungan nasionalisme yang terhadap pada kita di tengah keberagaman ini. Dan kemajemukan tidak jadi perbedaan yang mengakibatkan konflik, melainkan yang mempersatukan kekayaan hubungan kita. Selain yang teman-teman katakan tadi, kita juga sebagai masyarakat harus menjaga kesatuan budaya, agama, suku, ras, dan adat istiadat, agar timbulnya rasa toleransi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita saling menghormati segala perbedaan yang ada di masyarakat dan tidak terjadinya perpecahan. Iya, aku setuju banget. Apa yang kalian omong itu benar sih. Kalau gitu kan untuk menanggapi semua ini, kita harus punya sikap atau tindakan ya kan, yang bijak sebagai anak Tuhan dan juga generasi penerus bangsa. Kita ini kan masih anak-anak muda ya, berarti sikap kita itu sangat berdampak buat bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sikap seperti apa yang seharusnya itu kita lakukan di tengah masyarakat heterogen? Kita harus memiliki kerjasama baik untuk membangun negara untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kerjasama dan gotong royong juga menumbuhkan rasa peduli sesama loh. Tumbuhkan juga selain itu kita juga bisa menumbuhkan rasa toleransi, saling menghormati terhadap sesama dan berusaha sebagai pelajar, kita tidak boleh menghilangkan rasa nasionalisme terhadap tanah air kita sendiri. Nah, tanah air Indonesia ini supaya bisa tidak menjadi konflik di tengah masyarakat yang heterogen. Ya sih, benar banget. Kita tuh juga nggak boleh mudah terprovokasi oleh hoax-hoax yang menimbulkan konflik dan perpecahan. Kan banyak nih provokator yang ingin Indonesia itu terpecah belah dengan mengadu domba antar budaya, antar ras, antar agama. Nah, kita tuh harus mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Dan kalaupun itu benar, kita tidak boleh menyelesaikannya dengan perpecahan ataupun semakin melarutkan masalah itu lebih dalam. Tapi kita harus mencari solusi yang terbaik dengan kepala dingin. Oke, kalau gitu sudah terlihat jelas ya kalau nasionalisme itu sangat penting buat dan sangat memiliki makna bagi kita. Apalagi bagi kita yang seorang pelajar. Nasionalisme itu kan identik dengan kebangsaan. Jadi kalau kita memaknai nasionalisme itu sendiri itu sebagai
rasa cinta tanah air. Dan cinta tanah air itu bisa kita maknai salah satunya dengan pengorbanan diri sesuai dengan profesi atau derajat kita. Nah, kita kan sebagai seorang pelajar nih, berarti cara untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita itu dengan rajin belajar, terus mendapatkan prestasi yang bagus. Nah, kalau menurut kalian makna yang pas untuk menciptakan rasa nasionalisme sebagai seorang pelajar itu seperti apa? Kalau menurut aku, dengan adanya nasionalisme dapat menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara untuk mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Menurutku, dengan adanya makna nasionalisme bagi saya, sebagai pelajar, itu kita bisa saling menolong, saling bekerjasama, rela berkorban, dan tetap menjaga toleransi. Dan menghargai perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan adat istiadat. Kalau menurut saya, makna nasionalisme itu sikap saling menghargai. Walaupun banyak perbedaan ras, agama, dan lain sebagainya, tapi itu nggak jadi penghalang atau pemecah satu sama lain. Itu nasionalisme bagi saya itu juga sikap bela negara. Nah, kalau menurutku sendiri, kita harus memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternalnya juga. Oke, ternyata makna buat kita itu beragam ya. Jadi kita sebagai anak muda dan juga sebagai pelajar, terutama anak Tuhan yang mencerminkan sikap Tuhan Yesus, kita harus mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi dengan cara saling toleransi, saling menghargai, dan juga masih banyak yang tadi kita sebutkan. Oke, terima kasih buat kalian semua dan juga buat Pak Yosef atas waktunya. Sebelum kita menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, untuk kali ini kami sudah selesai membahas mengenai nasionalisme yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hikmat supaya kami bisa terus memiliki rasa cinta tanah air, cinta dengan bangsa kami sendiri Tuhan, dan biarlah kami semakin hari semakin cinta dengan bangsa Indonesia sendiri. Engkau juga berkati supaya kami bisa terus mengembangkan bangsa Indonesia dengan beragam kebudayaan yang ada, agama, ras, suku, semua itu Engkau persatukan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.